Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini suara dari surga terdengar berat, bukan seperti nyanyian malaikat, melainkan seperti raungan murka. Langit seperti mengguncang bumi dengan satu pernyataan, semuanya akan mati. Tidak ada tangisan lagi di Gaza. Ini adalah vonis dari takhta Tuhan setelah kesabarannya terus diludahi, setelah belas kasihnya diinjak oleh mereka yang menganggap darah orang benar hanyalah air untuk disiram di jalan kekuasaan. Apa yang sedang terjadi di Gaza saat ini? Bukan hanya perang, bukan hanya konflik senjata, tetapi pembongkaran total terhadap setiap roh pemberontakan yang telah bersarang di sana selama puluhan tahun. Lihatlah kota itu. Rumah-rumah tidak lagi berbentuk, anak-anak tidak lagi bersuara. Langitnya kelabu, bukan oleh awan, tapi oleh asap penghakiman. Gaza telah menyulut murka Tuhan dengan darah yang mereka tumpahkan. Mereka menyembah roh kekerasan, menyatakan perang atas nama ideologi yang mencintai maut, bukan hidup. Mereka menyerang Israel. Mereka melakukan jihad untuk roh kebencian, dendam, dan pemberontakan. Tuhan tidak akan lagi mendengar jerit mereka, sebab Gaza tidak akan memiliki siapapun yang tersisa untuk menangis. Ada saatnya Tuhan berhenti mendengarkan jeritan orang-orang yang menolak kasih-Nya dan memilih jalan pemberontakan. Gaza bukan hanya ditinggalkan oleh dunia, tapi sedang dihakimi oleh Tuhan sendiri. Alkitab sudah menubuatkan ini dalam Yoel. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh karena kekerasan terhadap Bani Yehuda, karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tanah mereka. Inilah saatnya. Gaza sedang dikosongkan, karena sudah terlalu lama darah ditumpahkan, terlalu lama langit bersabar, terlalu lama kasih Tuhan dijadikan bahan ejekan. Sekarang, tidak ada yang tersisa untuk menangis. Ini menjadi pelajaran bagi bangsa manapun, termasuk kita. Jika suatu negeri terus hidup dalam kebencian terhadap Israel, jika suatu bangsa membenci terang dan menyambut kegelapan, penghakiman akan datang seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Saudara-saudari, ini renungan bagi kita juga. Jangan kita bersuka cita atas penderitaan mereka, tapi jangan juga kita tuli terhadap peringatan yang Tuhan berikan lewat ini semua. Jika Gaza bisa dikosongkan, jika Gaza bisa dibungkam, jika suara mereka tidak lagi didengar oleh Tuhan, apa jaminan kita bahwa Tuhan akan terus mendengarkan kita jika hidup kita juga melawan Dia? Jangan hidup seperti Gaza, membenci umat Tuhan, menolak kebenaran, memelihara kekerasan, menolak untuk bertobat. Karena jika keheningan bisa datang ke Gaza, keheningan juga bisa datang ke rumah kita. Jika hari ini menjadi hari terakhir di mana suara kita masih bisa naik ke surga, jika sore ini adalah sore terakhir sebelum langit diam untuk selamanya, apakah hidup ini sudah berdamai dengan Tuhan? Atau apakah kita masih seperti Gaza yang keras kepala, menolak terang, dan memilih kehancuran? Semuanya akan mati. Tidak ada tangisan lagi di Gaza. Kalimat ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk menyadarkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalimat itu, semuanya akan mati, tidak ada tangisan lagi di Gaza, bukan hanya gema dari tanah yang jauh, itu adalah teriakan langit yang menembus waktu, menuju ke bangsa-bangsa, gereja-gereja, bahkan ke dalam ruang hati kita masing-masing. Jika Tuhan sudah tidak lagi mendengarkan jeritan Gaza, bukan karena Dia tuli, tetapi karena waktu kasih karunia telah habis. Waktu kemurahan telah berlalu, dan yang tersisa hanyalah penghakiman yang membungkam semua suara. Dulu mereka masih bisa menangis. Dulu mereka masih bisa memohon belas kasihan. Dulu langit masih terbuka, tapi sekarang langit menutup, bumi berguncang,
dan suara mereka tenggelam dalam keheningan maut. Tuhan sudah terlalu lama dipermainkan, terlalu lama diseret ke dalam nama perang yang tidak kudus. Terlalu lama disalahgunakan untuk membenarkan roh kekerasan dan kebencian. Dan ketika langit akhirnya berbicara, kalimatnya bukan lagi undangan untuk bertobat, tapi vonis dari takhta kekal. Semuanya akan mati. Gaza sekarang hanyalah simbol dari apa yang terjadi bila sebuah bangsa menolak terang, mengejek kasih, dan menyembah darah serta kebencian. Tetapi jangan cepat merasa aman. Jangan berkata, itu bukan kami. Karena jika kita membiarkan hati kita terus beku, jika kita membiarkan roh pemberontakan hidup dalam pikiran, kata-kata, dan tindakan kita, apakah kita berbeda dari Gaza? Jika rumah ini tidak lagi menjadi tempat kebenaran, jika mulut ini hanya tahu mengutuk dan bukan menyembah, jika kita lebih membela dosa daripada kebenaran, maka kita sedang mengundang kehancuran yang sama. Dan jangan terkejut jika suatu hari, langit juga diam atas hidup kita. Saudara-saudari, tangisan Gaza yang tidak terdengar adalah peringatan bagi semua yang hidup seenaknya. Jika hari ini adalah hari terakhir Tuhan berbicara, apakah ada pertobatan di dalam hatimu? Apakah ada air mata yang masih bisa naik ke surga? Atau sudah terlalu beku, terlalu keras, terlalu bangga untuk menangis? Kita masih punya waktu. Tapi waktu itu tidak selamanya. Kasih Tuhan masih mengetuk, tapi ketukan itu akan berhenti. Suara Tuhan masih terdengar, tapi suara itu bisa memudar. Dan ketika langit menutup, tidak ada yang bisa membukanya lagi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami,
tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup,
Tuhan yang akan datang kembali. Kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.